perkenalkan nama saya Skolastika Paulina Rasinta, kelas 2021D. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan sebuah kasus yang melanggar hak asasi manusia dengan topik seorang pria dewasa memperkosa anak yang berumur 5 tahun. Oke, baik, dari topik di atas, yang pertama saya akan memaparkan peristiwanya. Pada tahun 2020 di Mukun, tepatnya di Desa Golunderu, Kampung Perong, telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Seorang pria dewasa datang ke desa tersebut dengan tujuan mencari nafkah. Namun, ia justru melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia 5 tahun. Tindakan ini sangat mencoreng nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Anak korban yang sangat muda tentu mengalami dampak fisik dan psikologis yang mendalam. Peristiwa ini sangat mengejutkan dan menyedihkan karena melibatkan anak yang seharusnya berada dalam perlindungan dan perhatian masyarakat serta keluarganya. Yang kedua, apa masalahnya atau pelanggaran-pelanggaran HAM apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Jadi, peristiwa pemerkosaan ini melibatkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Di antaranya, yang pertama, pelanggaran terhadap hak atas perlindungan dan keselamatan. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Pemerkosaan terhadap anak ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap hak mereka untuk hidup aman dan terlindungi. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak atas integritas tubuh. Pemerkosaan melibatkan pengabaian terhadap integritas tubuh individu yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak pribadi anak untuk tidak diperlakukan secara kasar dan merendahkan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap hak atas perlakuan yang adil. Dalam hal ini, tindakan pelaku terhadap korban adalah bentuk ketidakadilan karena anak tersebut tidak memiliki kapasitas untuk melawan atau memahami apa yang terjadi dan pelaku mengambil keuntungan dari posisi yang tidak setara tersebut. Yang ketiga, siapa saja yang menjadi korban dan pelakunya dalam kasus tersebut. Oke, baik, yang menjadi korban dan pelaku dalam kasus tersebut yaitu yang pertama yaitu korban, seorang anak berusia 5 tahun yang menjadi korban pemerkosaan. Sebagai anak yang belum mampu memahami sepenuhnya kejadian tersebut, korban sangat rentan terhadap dampak fisik dan psikologis dari kejadian ini. Yang kedua, pelaku. Baik, yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang pria dewasa yang datang ke desa tersebut untuk mencari nafkah. Namun, ia menyalahgunakan kehadirannya dengan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Pelaku ini harus bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum. Yang keempat, analisis mendalam mengenai penyebab dan akar masalah. Poin pertama, keterbatasan pengawasan dan perlindungan anak. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak di desa tersebut. Anak-anak seringkali menjadi korban eksploitasi atau kekerasan seksual karena ketidaktahuan atau kurangnya mekanisme perlindungan yang memadai. Yang kedua, faktor pelaku. Bisa jadi pelaku memiliki gangguan psikologis yang menyebabkan ia melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan ini mungkin juga muncul karena kurangnya pengendalian diri dan rasa tanggung jawab. Poin yang ketiga, faktor lingkungan dan sosial. Faktor sosial juga berperan seperti kurangnya pengawasan terhadap anak-anak, terutama yang berada di lingkungan yang lebih terpencil. Terkadang juga kurangnya pemahaman dalam masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak. Yang kelima, dampak-dampak masalah bagi korban atau bagi pihak lain dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, dampak jangka pendek, yaitu trauma psikologis. Korban akan mengalami trauma yang mendalam, termasuk rasa takut, kecemasan, dan bingung. Mereka juga mungkin merasa malu dan merasa tidak aman di lingkungannya mereka. Yang berikut,
gangguan fisik. Selain trauma psikologis, korban mungkin juga mengalami gangguan fisik seperti luka atau infeksi yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Yang berikut dampak jangka panjang, yaitu gangguan kesehatan mental. Korban bisa mengalami masalah jangka panjang seperti depresi, gangguan kecemasan, atau bahkan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Hal ini bisa mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka di masa depan. Yang berikut, kesulitan dalam hubungan interpersonal. Korban mungkin kesulitan untuk mempercayai orang lain atau membentuk hubungan yang sehat baik di masa anak-anak maupun saat dewasa. Yang berikut, stigma sosial. Masyarakat seringkali menaruh stigma terhadap korban kekerasan seksual yang bisa memperburuk keadaan mental korban dan mengisolasi mereka lebih jauh. Poin yang berikut, dampak bagi keluarga dan masyarakat. Yang pertama, bagi keluarga. Keluarga korban akan merasakan dampak emosional yang sangat besar. Selain itu, mereka harus menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam mencari dukungan dari masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat. Masyarakat bisa merasa tidak aman dan mulai mengisolasi diri. Ketika kepercayaan terhadap orang luar yang datang ke kampung tersebut bisa muncul. Keenam, aspek hukum dan HAM dari masalah tersebut dikaitkan dengan instrumen HAM internasional atau nasional. Peristiwa ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan sesuai dengan hukum nasional maupun internasional, pelaku harus dijerat dengan pidana yang tegas. Yang pertama, instrumen HAM internasional, yaitu Konvensi Hak Anak. Mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia, wajib memastikan perlindungan terhadap anak. Yang berikut, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada orang yang boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Yang berikut, aspek hukum nasional. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal-pasal yang mengatur tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang ketujuh, analisis dan pendapat saya mengenai solusi atas masalah tersebut. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan adil. Masalahnya, salah satu faktor utama yang seringkali menjadi penyebab berulangnya kekerasan seksual adalah ketidaktegasan dalam penegakan hukum atau kurangnya efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketika penegakan hukum tidak optimal, pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakan kejahatan serupa. Solusinya, pihak berwenang baik dari aparat kepolisian maupun lembaga hukum lainnya harus segera dan tegas menuntut pertanggungjawaban pelaku. Hukuman yang lebih berat dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku atau pihak lain untuk mengulangi kejahatan serupa. Penegakan hukum yang cepat dan tepat juga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran tentang perlindungan anak. Masalahnya, banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan anak dan bagaimana mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya pendidikan dan kesadaran ini memungkinkan kekerasan terjadi dengan lebih mudah. Solusinya, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan program penyuluhan secara intensif mengenai hak-hak anak, bahaya kekerasan seksual, dan cara-cara untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual. Penyuluhan ini harus menyasar masyarakat secara umum, namun juga dilakukan di sekolah-sekolah agar anak-anak bisa memahami pentingnya menjaga diri dan melaporkan kekerasan. Selain itu,
pelibatan tokoh agama dan pemimpin lokal untuk memberikan pesan-pesan perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari juga bisa membantu meningkatkan kesadaran di tingkat komunitas. Yang ketiga, peningkatan perlindungan anak di tingkat desa dan komunitas. Masalahnya, di banyak desa dan komunitas terpencil, sistem perlindungan anak masih sangat lemah. Kurangnya fasilitas untuk melindungi anak-anak dan kurangnya pemantauan terhadap orang luar yang datang ke desa membuat anak-anak sangat rentan terhadap tindakan kekerasan. Solusinya, pemerintah desa bersama dengan organisasi masyarakat harus mengembangkan sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Salah satunya adalah membentuk tim pengawasan dan perlindungan anak di tingkat desa yang dapat mendeteksi potensi ancaman terhadap anak-anak yang memberikan perlindungan dini. Selain itu, penting untuk meningkatkan pelatihan bagi para kader desa, guru, dan tokoh masyarakat. Mereka bisa mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak dan tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi korban. Poin yang ke-8, usulan bagaimana supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Untuk mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat preventif dan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga lembaga hukum. Berikut adalah beberapa usulan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan tentang perlindungan anak, yaitu yang dilakukan di sekolah dan masyarakat. Sosialisasi tentang hak-hak anak, pencegahan kekerasan seksual, dan cara melindungi diri harus dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas desa. Anak-anak, keluarga, dan masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Yang kedua, peningkatan sistem perlindungan anak di tingkat desa. Masyarakat desa perlu membentuk tim yang bertugas memantau dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Tim ini dapat terdiri dari ketua RT, kepala desa, tokoh agama, pendidikan, dan tenaga kesehatan yang dapat segera merespons jika ada indikasi ancaman terhadap anak. Yang ketiga, pemantauan dan pengawasan terhadap pendatang. Pemerintah desa dapat membuat sistem pencatatan yang ketat terhadap orang luar yang datang ke desa. Ini bertujuan agar setiap pendatang yang tinggal lebih lama di desa bisa diketahui tujuan dan identitasnya untuk memastikan mereka tidak menjadi ancaman bagi keselamatan anak-anak. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.